Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amalia dari kelas Teknologi Aquaculture A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan CBIB dan mengapa pentingnya diterapkan oleh unit budidaya. Kemudian yang topik kedua yaitu pentingnya standar dalam perdagangan produk perikanan budidaya. Persyaratan SNI dalam budidaya perikanan yaitu meliputi yang pertama lokasi, di mana unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai di mana resiko keamanan pangan dari bahan kimiawi, biologis, dan fisik itu dapat diminimalisir. Yang kedua yaitu suplai air, di mana unit usaha budidaya mempunyai sumber air yang baik dan air pasok terhindar dari sumber polusi. Yang ketiga yaitu tata letak dan desain. Area usaha budidaya hanya digunakan untuk pembudidaya ikan. Unit usaha budidaya mempunyai desain dan tata letak yang dapat mencegah dari kontaminasi silang. Kemudian yang keempat yaitu kebersihan fasilitas dan perlengkapan, di mana unit usaha budidaya dan lingkungan dijaga kondisi kebersihan dan higienisnya. Kemudian dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama yang dapat menyebabkan dari kontaminasi. Selanjutnya yaitu yang kelima persiapan wadah dari budidaya, di mana wadah budidaya dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih. Dan dalam persiapan wadah dan air hanya menggunakan pupuk, probiotik, dan bahan kimia yang dapat direkomendasikan saja. Selanjutnya yang keenam yaitu pengelolaan air. Dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. Kemudian monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. Kemudian yang ketujuh ialah benih. Benih yang ditebar dalam kondisi sehat dan berasal dari unit pembenihan bersertifikat yang memiliki sertifikat CPIB dan tidak mengandung penyakit berbahaya maupun obat ikan. Kemudian yang ke-8 yaitu pakan, di mana pakan ikan digunakan memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari instansi yang berkompeten. Kemudian pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal dari kadaluarsa pakan tersebut. Kemudian yang ke-9 yaitu penggunaan bahan kimia, bahan biologi, dan obat ikan, di mana hanya menggunakan obat ikan, bahan kimia, dan biologis yang diizinkan dengan nomor registrasi dari DJPB. Kemudian nomor 10 yaitu penggunaan es dan air, di mana air bersih digunakan dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan hasil, dan pembersihan. Dan es hanya berasal dari pemasok yang disetujui dan menggunakan air minum atau air bersih. Selanjutnya yaitu yang ke-11 panen. Perlengkapan dan peralatan mudah dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis. Panen dipersiapkan dengan baik untuk menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan. Selanjutnya yaitu 12 penanganan hasil, di mana peralatan dan perlengkapan untuk penanganan hasil mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Itu pengangkutan, di mana peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan mudah dibersihkan dan selalu terjaga kebersihannya, misalnya box, wadah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengangkutan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar, seperti udara, tanah, air, oli, bahan kimia, dan lain-lain, dan kontaminasi silang. Kemudian yang ke-14 yaitu dari pembuangan limbah, di mana limbah cair padat dan berbahaya dikelola dan dikumpulkan dan dibuang dengan cara higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya yaitu pencatatan, di mana dilakukan rekaman pada jenis dan asal pakan, serta bahan baku pada ikan. Kemudian catatan atau rekaman pengangkutan ikan disimpan dengan baik. Selanjutnya yaitu tindakan dari perbaikan. Tindakan perbaikan atas bahaya keamanan pangan dilakukan sebagai kegiatan yang rutin dan terkendali. Kemudian yang ke-17 yaitu pelatihan, di mana pemilik unit usaha atau pekerja sadar dan terlatih dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya. Selanjutnya, pentingnya penerapan dari CBIB yaitu meliputi CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan, dan bahan kimia serta bahan biologis dari mulai proses pembenihan, pembesaran, dan pembuatan pakan ikan. Selanjutnya yaitu mencegah tercemarnya produk oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, dan obat ikan atau bahan lain, mulai dari proses praproduksi, produksi, sampai dengan panen. Selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan sanitasi. Intinya standar dalam perdagangan produk perikanan budidaya yaitu pertama yaitu mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya itu memenuhi kriteria tertentu. Untuk mencapai itu, produsen akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan dan distribusi.
Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar. Kedua, yaitu membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Dengan adanya standar ini, konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan. Dan juga membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Kemudahan menentukan pilihan produk yang baik dan tidak dapat dilakukan salah satunya dengan memeriksa apakah produk tersebut memiliki SNI atau tidak, terutama untuk produk-produk yang SNI-nya masih bersifat sukarela. Ketiga, yaitu membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat yang lain, dengan penerapan standar yang lebih luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, di mana para produsen akan berusaha untuk mendapatkan standar atas produk mereka, sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak lembaga sertifikasi produk yang juga kredibel untuk menilai dan menguji suatu produk tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.